Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba memaparkan rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Dengan judul Pemanfaatan Konten Sosial Media sebagai Sarana Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran untuk menurunkan intensitas dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Berikut adalah biodata saya. Nama Angga Yuda Prihandana, NIP 199004042024211003. Jabatan Pemula Pemadam Kebakaran. SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang di dalamnya sudah mengatur tentang PNS dan P3K. Kemudian, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 289-K1 PDP.07-2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. 3 poin tadi adalah latar belakang yang melatar belakangi pelaksanaan orientasi P3K. Identifikasi masalah. Pada kali ini terlihat jelas bahwa pada peta Kabupaten Cirebon, persebaran kejadian kebakaran di Kabupaten Cirebon dan intensitasnya masih sangat tinggi. Pada tahun 2024, tercatat ada 341 kejadian kebakaran, dengan klasifikasi kebakaran bangunan rumah sebanyak 73 kejadian, kebakaran bangunan toko sebanyak 18 kejadian, kebakaran bangunan pabrik sebanyak 26 kejadian, kebakaran lahan sampah atau alang-alang sebanyak 200 kejadian, kebakaran kendaraan roda 2 sebanyak 1 kejadian, kebakaran kendaraan roda 4 sebanyak 2 kejadian, dan kebakaran fasilitas umum lainnya sebanyak 21 kejadian. Dalam grafik juga, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, intensitas kejadian kebakaran di Kabupaten Cirebon masih tergolong tinggi. Dharma Pemadam Kebakaran atau 5 tugas pokok pemadam kebakaran. Yang pertama, pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang kedua, pemadaman kebakaran. Yang ketiga, penyelamatan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, penanganan kebakaran, bahan beracun, dan berbahaya. Untuk permasalahan atau isu strategis yang saya ambil, saya menitik beratkan pada poin pertama Pancadharma Pemadam Kebakaran, yaitu pencegahan dan pengendalian kebakaran, sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah kebakaran, yang dapat menurunkan intensitas kebakaran dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Kerangka berpikir rencana aksi perubahan berdasarkan poin pertama Pancadharma Pemadam Kebakaran, yaitu pencegahan dan pengendalian kebakaran, dengan upaya memberikan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat melalui media yang lebih efektif dan efisien, yaitu konten sosial media yang menarik. Untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran, yang diharapkan dapat menurunkan intensitas kebakaran dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, melalui pembuatan konten sosial media dengan materi, teori dan perilaku api, cara penanggulangan api awal, cara mengatasi kebocoran pada tabung gas, pencegahan kebakaran pada instalasi listrik, cara penggunaan alat pemadam api ringan, dan larangan membakar sampah.
Maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud memberikan informasi bahwa pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan, nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terlaksana dengan baik dan tanpa kendala, serta dapat melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dari awal pertama sampai akhir dengan optimal. Tujuan umum diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat memahami nilai dan etika di instansi pemerintah, serta dapat melaksanakan tugas dan fungsi ASN yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan khusus yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan bahaya kebakaran. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pemadaman dan penyelamatan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengurangi intensitas kejadian kebakaran. Yang keempat, meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Waktu dan tempat. Waktu, implementasi rencana aksi perubahan dilaksanakan mulai bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2029. Bertempat di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi, Cirebon beriman. Yang pertama, bersih. Pemerintahan yang bersih, masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, inovatif. Menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, maju. Mewujudkan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal. Yang keempat, agamis, memiliki keimanan, taat beribadah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, aman, pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman, dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial. Misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kemudian, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOTK Kabupaten Cirebon. Renstra OPD. Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok urusan wajib urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub bidang kebakaran, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, mengampu pada visi kelima, visi aman, yaitu pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial. Untuk mewujudkan visi kelima tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon menetapkan visi terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon sebagai SKPD yang dapat tanggap terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dan sasarannya ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Yang pertama, meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Yang kedua, mewujudkan waktu tanggap darurat dalam wilayah manajemen kebakaran dengan meningkatkan kapasitas aparatur. Yang ketiga, mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dengan moto pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Dinas Pemadam Kebakaran dan Kabupaten Cirebon memiliki tipologi dinas yaitu tipe C yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, kemudian satu orang sekretaris yang membawahi 2 orang kasubag dan terdiri dari 2 bidang yang membawahi masing-masing 2 kepala seksi.
Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Cirebon, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon terdiri dari 10 wilayah manajemen kebakaran atau sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan. Hal tersebut untuk lebih mengoptimalkan pencapaian standar pelayanan minimal 15 menit responsive time. Sektor tersebut adalah sektor Arjawinangun, sektor Palimanan, sektor Sumber, sektor Lemah Abang, sektor Cikulak, sektor Weru, sektor Gunung Jati, sektor Pangenan, sektor Losari, dan sektor Ciledug. Masing-masing sektor membawahi antara 3 sampai 4 kecamatan untuk wilayah pelayanan. Berikut adalah tupoksi P3K Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sedangkan menurut Permenpan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, uraian tugas kegiatan P3K Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sesuai dengan jenjang jabatannya. Sebagai contoh untuk Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula, yaitu diantaranya mempersiapkan kelengkapan pemadaman, melaksanakan apel pagi, melaksanakan serah terima tugas jaga, melaksanakan pemeriksaan jumlah peralatan operasional, melaksanakan pengecekan fungsi peralatan operasional, membuat laporan sesuai dengan form checklist, melaksanakan piket sesuai dengan kontinus jaga atau tata kelola piket di pos jaga, melakukan monitoring kejadian kebakaran dan penyelamatan, memakai alat pelindung diri pada saat pelaksanaan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan, menempati posisi duduk sesuai dengan formasi unit, melakukan koordinasi internal unit, mengeluarkan peralatan pemadaman kebakaran dari unit mobil, mengoperasikan peralatan pemadaman kebakaran, melaksanakan pemadaman kebakaran, melakukan penyiraman untuk pendinginan, melakukan penyisiran titik api yang tersisa, melaporkan kepada kepala regu, mengemas peralatan yang telah digunakan, mengecek kelengkapan pada saat pemadaman, mengikuti apel pengecekan unit, dan membersihkan unit alat pelindung diri dan semua peralatan. Rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja yang pertama adalah melakukan piket kesiapsiagaan di sektor jaga. Tujuan kinerja sebagai upaya kesiapsiagaan menerima laporan masyarakat lalu menindaklanjutinya. Indikator pencapaian 100% terlaksananya kesiapsiagaan untuk melakukan pelayanan. Waktu perolehan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Rencana hasil kerja yang kedua adalah melakukan pemadaman kebakaran. Tujuan kinerja tercapainya standar pelayanan minimal responsive time 15 menit, yaitu 5 menit persiapan di sektor jaga. Kemudian 5 menit melakukan perjalanan menuju lokasi kebakaran. Dan yang terakhir adalah 5 menit pada saat persiapan sebelum melakukan pemadaman kebakaran. Indikator pencapaian adalah 98% sesuai dengan rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Waktu perolehan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Untuk rencana hasil kerja yang ketiga adalah melakukan penyelamatan pada kejadian kebakaran. Tujuan kinerja meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, terutama kerugian secara material maupun korban jiwa. Indikator pencapaian 100% terlaksananya penyelamatan pada kejadian kebakaran. Waktu perolehan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Untuk rencana hasil kerja yang keempat adalah melakukan penyelamatan non-kebakaran. Tujuan kinerja sebagai tindak lanjut atau laporan dari masyarakat. Indikator pencapaian 100%. Terlaksananya penyelamatan non-kebakaran atau kejadian yang membahayakan manusia. Waktu perolehan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Rencana hasil kerja yang terakhir adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pencegahan bahaya kebakaran dengan menggunakan sosial media. Tujuan kinerja meningkatkan kesadaran masyarakat akan langkah-langkah pencegahan atau langkah-langkah preventif menanggulangi bahaya kebakaran. Indikator pencapaiannya 80% dari jumlah
follower sosial media Dinas Pemakaran dan Penyelamatan. Waktu perolehan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Demikian presentasi rencana aksi perubahan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Damkar, 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 jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.